Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhdah wan ni'mah al-musdah. Muhammad bin Abdillah. Agama yang lurus dan sempurna ini yaitu agama Islam, yang tidak ada agama selain agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan dengan hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menunaikan kewajiban salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Semuanya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun pengetahuan seseorang tentang agama Islam, sesehat apapun ia, belum tentu ia bisa menunaikan salat 5 waktu, apalagi berjamaah, yang terutama bagi para bapak-bapak, kaum laki-laki. Tentu semuanya itu adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amalan-amalan saleh, amalan yang dapat mengundang ridha Allah dan rahmatnya serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya yang menyertainya, nikmat yang melengkapi hidayah dan taufik itu. Nikmat kesehatan, rasa aman, dan berbagai hal yang menghiasi kehidupan kita ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin yang melayani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari yang perdana kita insyaallah untuk mengawal pembahasan kitab Usul Sittah. Kitab Al-Usul As-Sittah lebih tepatnya ya. Al-Usul As-Sittah. Al-Usul As-Sittah itu artinya 6 landasan dasar, atau di sini diartikan 6 prinsip agama. Dan insyaallah taala di tangan Bapak Ibu sekalian yang hadir ada kitabnya, dan itu sudah disyarah. Syarah itu untuk memudahkan kita memahami isi kandungan buku ini, Dan sebenarnya ini yang disebut dengan risalah, Bentuk asalnya itu risalah. Risalah itu tulisannya pendek, tidak sebuku ini. Jadi kalau Bapak Ibu cermati misalnya, sebenarnya isi dari risalahnya penulis ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Usul As-Sittah ini, kalau dicermati coba dibuka di halaman 9 itu, kalau diterjemah 9 yang berbahasa Arabnya itu sebelum halaman pertama isinya itu, jadi tidak sampai 1 lembar coba di halaman 9 yang terjemahan. Sudah ada yang bawa terjemahannya ada jadi yang terjemahan itu di buku ini ada di halaman 9-nya, ada kotak di situ, ada berbahasa Arabnya. Berarti cuma 5 baris saja. Ini muqaddimah. Muqaddimah itu 5 baris. Kemudian prinsip yang pertama atau landasan dasar yang pertama di halaman 15 itu kurang lebih 6 baris, tidak sampai 1 lembar, Itu prinsip pertama, Prinsip pertama ada di situ, Kemudian masuk prinsip kedua, juga di situ yang berbahasa Arab saja. Coba dilihat yang berbahasa Arab saja itu ada kurang lebih 8 baris, tidak sampai 1 lembar. Tapi intinya di sini dari prinsip 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau kita kumpulkan, sudahlah kita anggap meskipun tidak sampai 1 lembar, ditulis saja dalam 1 lembar tersendiri, maka kurang lebih cuma ada 7 lembar. Ini yang menjadikan buku ini tebal adalah karena ada syarahnya. Jadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi untuk memudahkan pembaca memahami apa yang diinginkan di dalam kitab Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Makanya disebut dengan risalah.
ya, risalah. Kalau dijual matannya saja terlalu tipis, cuma 7 lembar ya, 2 lembar untuk cover, 7 lembar untuk isinya. Jadi gimana mau jualnya itu ya? Akhirnya ya yang lebih mudah dan lebih bermanfaat tentunya diberikan dengan syarahnya. Syarah itu artinya penjelas. Jadi di dalam risalah yang sebenarnya tipis ini ya, ini adalah berisi 6 landasan atau 6 pokok-pokok dasar ya. Yang itu semuanya bersumber penjelasannya itu dari dalil-dalil atau dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua 6 prinsip itu dijelaskan dengan gamblang, dengan mudah, dengan terang, dengan jelas, yang mudah dipahami oleh siapapun di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak dari orang Muslim, banyak dari kalangan umat Islam yang justru menyelisihinya. Sesuatu yang jelas gampang, seolah-olah diberikan rambu-rambu. Belok kanan ada rambu-rambu, tapi beloknya kiri. Nah itu ya, sudah jelas ada rambu-rambu. Ini belok kanan arahnya, ya, arah menuju gor misalnya, gor Kenaro ke kanan, dia malah menggok ke kiri, ya, nyemplung sawah akhirnya. Jadi seperti itu. Nah, itu logika sederhananya seperti itu. Sesuatu yang dijelaskan dengan tegas, jelas, mudah, gamblang bagi siapapun yang berusaha mempelajarinya. Yang siapa yang membaca ayat-ayat tentang 6 landasan pokok ini, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang 6 landasan pokok ini, itu semuanya dijelaskan dengan mudah, dengan jelas. Namun banyak orang yang menyelisihinya. Dan sekali lagi di sini Syekh yakni Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis kitab ini merumuskan 6 hal itu, semuanya berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara yang dibutuhkan untuk setiap individu, setiap umat Islam. Secara perseorangan, kita semuanya masing-masing individu dalam skala perseorangan kita butuh pengetahuan tentang ini. Jadi perkara yang jelas tapi banyak diselisih umat Islam. Kok bisa seperti itu ya? Dan kemudian dibutuhkan juga bukan hanya kita sebagai individu, tetapi dalam masyarakat kecil kita, lingkungan keluarga kita butuh itu. Bahkan dalam skala bernegara sangat membutuhkan untuk mengenali dan memahami 6 landasan pokok ini. Ya, untuk apa? Untuk kemaslahatan agama, untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman dalam hidup. Ya. Kemudian untuk menjadi kuat, untuk kemudian mendapatkan, tentunya berujung pada mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya bersumber pada 6 hal ini. Kalau ini 6 perkara ini diindahkan, dipahami dan dilaksanakan. Jika tidak, maka timbullah kerusakan-kerusakan. Ya. Jadi satu landasan pokok saja tidak diindahkan, 6 landasan pokok yang ada di buku ini tidak diindahkan, nanti akan berdampak kepada 5 pokok yang lainnya, atau bahkan semuanya bisa tidak terlaksana dengan baik, akan menghalangi kesempurnaan itu semuanya. Dan dalam mempelajari ini rentetan atau kumpulan dari beberapa buku akidah dasar ya. Jadi hal yang diharapkan bagi penuntut ilmu untuk sebelum mempelajari buku ini, maka ada kitab namanya Usul As-Salasah ya, Al-Usul As-Salasah. Jadi itu bagaimana seorang muslim harus mengenal Allah dulu, siapa Allah ya, kemudian mengenal nabinya dan mengenal agamanya. Tentang 3 pertanyaan di alam kubur itu dibahas tuntas dalam Usul Salasah, usul atau Al-Usul As-Salasah, atau ada yang menyebutkan salah satu usul. Kemudian ada Qawaid Arba', setelah itu baru Qawaid Arba' ya. Qawaid Arba' menjelaskan tentang perbedaan orang kafir dan orang musyrik ya. Banyak menjelaskan tentang keimanan dan kesyirikan itu dibahas di sana dalam risalah itu. Dan sekarang baru harus bisa masuk ke buku ini. Tipis-tipis semuanya, urutannya idealnya Usul Salasah, Qawaid Arba', baru Usul Sittah. Kemudian baru beralih ke kitab yang lebih besar punyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Kitabut Tauhid. Itu lebih besar. Jadi memang ada keberurutannya. Ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas 6 landasan ini ya. 6 landasan yang sangat dibutuhkan tentunya pada
zaman ini karena begitu banyaknya fitnah ya, dan fitnah itu semakin bertambah dan syubhat juga menyambar-nyambar. Setiap zaman fitnahnya lebih besar, lebih banyak, dan demikian juga syubhat-syubhat di dalamnya. Di dalam pembahasan ini kalau kita lihat ada 6 pokok yang dibahas dalam buku ini. Jadi insya Allah kita akan menjalankan atau membahas kitab ini dalam 7 pertemuan insya Allah. Karena ada 6 prinsip yang kita bahas, masing-masing prinsip atau landasan kita bahas dalam 1 pertemuan. Yang hari ini kita masuk ke mukaddimahnya. Jadi ada mukaddimah 4 lembar atau 4 baris ya kurang lebihnya. Itu kita akan membahas mukaddimah dulu. Sama dengan buku ini juga diawali dengan mukaddimah di halaman 9 ya. Di halaman 9 insyaallah kita akan membahas itu. Halaman 9 yang di terjemahannya. Itu adalah mukaddimah dari kitab ini. Hanya berapa baris itu? Hanya 5 baris saja ya, 5 baris pendek ya kalau di buku ini. Baik, yang kalau kita sebutkan setelah mukaddimah di situ ada 6 prinsip, dan masing-masing prinsip insya Allah kita bahas dalam 1 pertemuan. Apa saja 6 prinsip itu? Yang pertama adalah masalah ikhlas. Itu ada di halaman 7, Romawi 7. Di situ ada ya, halaman Romawi 7 di awal buku ini, daftar isi. Jadi isi buku ini halaman 9 itu bukan syarah lebih tepatnya, tetapi mukaddimah. Ya, kalau yang buku hijau ini tadi yang dapat ya Bapak Ibu, ada di halaman Romawi 7 kecil ya, Romawi 7. Romawi 7 itu di daftar isi itu ada halaman 9 itu syarah al-usul as-sittah, lebih tepatnya itu mukaddimah ya. Mukaddimah al-usul as-sittah. Jadi di situ berisi tentang penjelasan ya, pendahuluan yang mengantarkan kepada apa sih usul sittah itu, urgensinya apa pentingnya membahas kitab ini, itu ada di sana ya. Kemudian prinsip pertama halaman 15, itu halaman 15 yakni al-ikhlas ya. Prinsip yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara tentang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu bukan hanya sebatas mengimani bahwasanya Allah itu esa, tetapi diimplementasikan secara nyata, dilaksanakan secara nyata dalam bentuk peribadatannya. Ia beribadah harus dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia tidak memberikan persembahan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ini untuk mendapatkan pujian dari fulan, ini bukan bagian dari keikhlasan. Ya. Memberikan persembahan, kurban, menyembelih binatang, tapi dikirim kepalanya ke pantai selatan. Nah, ini bukan karena Allah, itu berarti tidak ikhlas itu. Itu bukan sesuatu yang ikhlas, melanggar keikhlasan. Ya, itu jadi intinya kalau kita bicara tentang ikhlas, itu adalah bagaimana seorang muslim mengesahkan Allah dan diwujudkan dalam peribadatannya, bukan sebatas keimanan meyakini saja bahwasanya Allah itu esa, tetapi diwujudkan dalam bentuk peribadatan. Ya, dia menuntut ilmu, ingin mendapatkan rahmat dari Zat yang Maha Esa, yang satu-satunya yang bisa memberikan rahmat dan ketenangan hanya Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ya dalam sabda beliau, barang siapa yang menuntut ilmu di masjid, dibacakan Al-Quran di dalamnya, kemudian mereka membahasnya, mendiskusikannya, illa nazlat alaihimus sakinah, kecuali pasti datang rasa ketenangan, rasa aman, rasa nyaman pada para penuntut ilmu itu. Janji Nabi, wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak bicara dengan hawa nafsu, semuanya adalah in hiya illa wahyun yuha, itu adalah wahyu dari Allah. Pasti kalau orang menuntut ilmu itu akan diberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberikan itu? Satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, kepada siapa kita mengharapkan itu datang kepada kita? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari ikhlas. Kemudian ikhlas juga ya, dalam makna yang lain ikhlas itu adalah menjauhkan diri dari kesyirikan ya, menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan makna lainnya ikhlas itu adalah ketika seseorang menjalankan suatu perintah agama itu karena ada perintahnya dari Allah, itu adalah ikhlas. Saya melakukan ibadah ini karena Allah yang perintahkan.
Untuk apa saya melakukan ini? Untuk siapa? Untuk mengharapkan apa? Untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Jadi ikhlas itu artinya bukan rela, tapi ikhlas itu lebih kepada bagaimana seseorang juga mengamalkan sesuatu, menjalankan sesuatu karena ada betul-betul perintahnya dari Allah, dan untuk mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lakukan itu juga hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk mendapatkan pujian orang lain dan seterusnya. Itu masalah ikhlas nanti akan dibahas lebih panjang di pertemuan berikutnya. Adapun yang kedua, ya, ada yang kedua di sini disebutkan halaman 25, ya. Di halaman 25 prinsip yang kedua itu ya menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi perpecahan, perintah agar kita bersatu, ya, perintah agar kita bersatu dan menjauhi perpecahan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yang bisa mendukung terwujudnya yang tidak bisa berdiri kecuali dengan mewujudkan yang kedua tadi, ya, atau bisa juga kita sebutkan untuk menyempurnakan pokok landasan yang kedua, yakni dengan taat kepada ulul amr, ya. Prinsip yang ketiga itu taat kepada ulul amr. Kemudian yang keempat nanti, ya, tentang pentingnya ilmu dan para ulama. Jadi kita nanti akan membahas tentang pada prinsip keempat tentang pentingnya ilmu dan ulama, supaya kita tahu ilmu itu sumbernya dari mana yang harus kita ambil, ya. Dari Al-Qur'an atau dari mimpi, ya, dari hadis Nabi atau dari ilham, ya. Dan itu kita akan bahas, dan pentingnya ulama, ya. Kita akan membahas siapa itu alim sebenarnya yang bisa kita teladani dan siapa yang bukan. Nanti itu ada pada pembahasan prinsip yang keempat, ya. Karena saat ini banyak bertebaran di mana-mana, ya, di media sosial dan manapun, salah loh banyak pengikutnya hari ini terjadi, dan itu terbuka sekali, ya. Kok bisa banyak pengikutnya orang-orang yang menyampaikan sebuah kesesatan yang nyata, ya, yang tidak berdasar, tetapi banyak pengikutnya. Dusta-dusta yang diucapkan tetapi banyak yang diikuti, ya. Banyak pengikutnya, ya, banyak pengikutnya. Kemudian yang kelima, setelah itu prinsip kelima nanti di halaman 59 itu pembahasannya tentang membedakan mana waliullah dan mana wali syaitan. Jadi kita supaya tahu, saat ini juga bermudah-mudah orang menganggap kalau orang memiliki sesuatu yang di luar nalar manusia, ya, bisa melakukan ini dan itu, maka dianggap wali, ya. Mendefinisikan wali loh banyak orang bingung hari ini. Sampai orang nggak kelamben loh dibilang wali, ya. Iya, sampai air seninya dibilang wangi, subhanallah. Sak bayi-bayinya itu loh tetap bau, ya. Kok ini wangi dari hidungnya siapa? Wallahu a'lam. Enggak tahu orang saat ini bingung pokoknya, ya. Bedakan mana wali Allah dan mana wali syaitan itu, ya. Nanti kita akan bahas itu, ya, tentang hal ini. Banyak orang bingung hari ini intinya, ya. Membedakan antara alim dan yang bukan ulama, membedakan yang wali Allah dan wali syaitan. Mosok wali Allah gitaran, enggak kelamben. Nah, itu kan muskilah, ini masalah, ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, yakni prinsip keenam nanti halaman 75 dalam buku syarah ini, itu membahas tentang syubhat-syubhat yang banyak memalingkan umat Islam itu dari merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadikan sumber-sumber lain selain Al-Quran dan Sunnah itu menjadi sumber primer. Jadi kedudukan Al-Quran dan Sunnah itu sudah bukan menjadi sumber primer lagi, banyak yang menjadikannya sebagai sumber sekunder, sudah cadangan, ya. Ya, itulah, dan itu ada keterkaitannya dengan bab yang keempat tentunya, ya, tentang bab yang keempat atau prinsip yang keempat yang kita bahas tadi, ya. Jadi inilah kaum muslimin, ya. Inilah kenapa beliau rahimahullah taala melihat fenomena-fenomena yang terjadi di zamannya beliau, ya. Yaitu zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saat itu, ya. Setelah melihat fenomena-fenomena yang ada,
maka beliau menuliskan 6 perkara ini ya. 6 perkara ini agar kita semuanya berhati-hati ya. Agar semuanya berhati-hati. Dan itu sudah ditulis sekarang tahun berapa Hijriah? 1447 ya Hijriah, dan beliau wafatnya tahun 1200-an. Berarti kurang lebih 200 tahunan yang lalu ya, 200 sekian puluh tahun yang lalu beliau menulis kitab ini ya. Beliau wafatnya di kurang lebih tahun 1200-an Hijriah. Jadi 250 tahun yang lalu atau 240 tahun yang lalu lah. Itu sudah terjadi fenomena-fenomena seperti ini. Banyaknya penyimpangan, padahal media massa, media sosial belum seperti sekarang ini. Apalagi kita melihat saat ini penyebaran ya hal-hal yang menyelisih agama itu sudah semakin banyak. Fenomenanya semakin banyak saat ini ya, fenomena-fenomena berupa fitnah seperti ini. Makanya Syekh Abdul Wahab menulis 6 perkara ini, menjelaskannya dengan mengutip dari sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kita langsung awali halaman berapa ini? Halaman 9 tadi ya. Qala al-muallif Syekhul Islam rahimahullah taala, dan ini di antara bentuk adab kita dalam membaca sebuah kitab ya. Kita menghormati penulisnya dengan menyebut siapa penulis kitab ini, siapa penyusunnya, dan kemudian kita mendoakan untuk penulisnya, dan itu adalah adab penuntut ilmu. Jadi kalau kita terjemahkan qala al-muallif Syekhul Islam rahimahullah taala ya, penyusun kitab ini yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau ya. Itu berkata dalam pendahuluannya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah lagi Maha Penyayang ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian min a'jabil ujab, di buku itu min a'jabil ujab kalau diartikan di antara hal yang paling mengherankan, di antara hal yang paling mengherankan ada, dan wa akbaril ayat, dan di antara ayat terbesar adalah yang menunjukkan ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan kemahakuasaannya raja yang maha mengalahkan. Sittatu usulin, ada 6 prinsip, 6 landasan dasar. Bayyanahallahu ta'ala, yang Allah sudah jelaskan itu ya, bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas, lil awam, bahkan bagi orang awam itu sangat jelas. Fauqa ma yadhunnu dhannun, jauh di atas prasangka orang-orang yang menyangkanya ya. Summa ba'da hadza, lalu setelah itu ghalita fiha katsirun min azja'il alam, banyak para cendekiawan yang justru menyelisihi keterangan yang jelas itu. Wa uqala ibani Adam, dan juga dari orang-orang yang cerdas di antara orang-orang di antara manusia. Illa aqallal qalil, kecuali hanya sedikit yang tidak tersesat, tidak menyelisihinya. Jadi ini unek-uneknya Syekhul Islam dalam muqaddimah ini. Beliau melihat fenomena itu zaman itu sudah terjadi. Ini loh keterangannya masalah ini, 6 prinsip itu sudah jelas dalam Al-Quran, mudah dipahami, tapi kenapa kok banyak orang yang menyelisihi? Tapi kita lihat dulu bagaimana Syekhul Islam yakni Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali risalah ini dengan muqaddimah, dan diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya, ini adalah sebagai bentuk peneladanan seorang muslim mengikuti sistematika penulisan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Al-Bara'ah. Ya, kecuali Al-Bara'ah. Semua pasti didapatkan di sebelum ayat pertama, di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang tersendiri, tapi semuanya pasti tertulis di dalam mushaf ya. Di dalam Al-Quran kalau kita cermati, setiap pergantian sebelum di awal surat ya, setiap di awal surat pasti ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat, tapi ayat yang tersendiri di situ, bukan bagian dari surat. Sebagaimana juga penulisan kitab Al-Quran itu diawali dengan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ada perbedaan pendapat di situ, mana ada yang berpendapat bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, jadi bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, dan ada yang berpendapat adalah bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi bukan masuk ayat yang pertamanya, tetapi dia bagian dari Al-Fatihah. Jadi dia ayat tersendiri tapi tetap masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Tapi ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan ini adalah yang lebih rajih insyaallah. Jadi ayat yang pertama dalam Al-Fatihah itu kalau ada angka 1 sebelumnya itu Alhamdulillahirabbil alamin baru angka 1. Tetapi hal yang bagus jadi bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam bagian itu ya, tetapi tidak masuk dalam bagian ayat, sehingga bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang bersendiri ya, ayat yang bersendiri tetapi ada di dalam Al-Fatihah. Tapi bukan itu bahasan kita saat ini. Kita melihat bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga sebagai hal yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan agama Islam, mengenalkan agama Islam, mengajak raja-raja yang masih mengikuti agama-agama sebelumnya untuk masuk Islam kepada seruan Rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga sama dengan yang dilakukan oleh Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Saba ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman dan diawali dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Dan ini meneladani penulisan Al-Quran ya. Dan juga bismillahirrahmanirrahim itu ketika orang mengawali seluruh amal kebaikannya ya dengan bismillahirrahmanirrahim ya, maka itu betul-betul mengharapkan keberkahan. Dan juga hal yang paling pertama adalah mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah mengatakan bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan kebaikan, berarti dia sudah betul-betul memiliki keimanan dan keyakinan Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Saya mau minta tolong kepada siapa? Orang mau masukkan tangan ke mulutnya, memasukkan makanan lewat tangannya ke mulutnya itu tidak bisa, tidak akan bisa kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang mau berzikir, mengucapkan alhamdulillah saja nggak akan bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengawali seluruh amal baiknya dengan bismillahirrahmanirrahim menunjukkan bagaimana ketergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lepas. Yaitu adalah sebagai bentuk atau hasil dari apa yang selalu diucapkan dalam zikir ya. Ya, gimana itu ya? Ya Allah, jangan palingkan dariku yang tarfat ain ya. Jangan sampai kau palingkan aku darimu ya, meskipun sekejap mata saja. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Jangan biarkan kami mengurusi urusan kami ini sendiri ya Allah, kami selalu butuh kepadamu. Makanya seorang muslim selalu mengawali hal kebaikannya dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ya, paling tidak menyebut nama Allah. Adapun berkenaan dengan sebuah riwayat kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta' atau wa huwa abtar. Tidaklah suatu amal saleh yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu adalah amal yang jauh dari keberkahan misalnya. Maka itu hadisnya diperbincangkan ya, itu ada yang menghasankan li ghairihi, tapi hukum asalnya dan dhaif. Tapi yang lebih tepat banyak ulama menyebutkan ini hadis lemah. Tapi apapun itu, hal yang terbaik kita mengawali seluruh amal saleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan untuk menulis buku bismillahirrahmanirrahim, kita bisa lakukan itu dalam harian kita. Menulis WA, tidak harus salam ya, tidak harus salam, ucapkan bismillah, gimana kabarnya, bagus itu ya, bagus. Assalamualaikum itu kadang menuntut untuk membalas ya, enggak dibalas ngamuk, iki salam enggak dibalas semua gitu wes ya, macam-macam, muncul hal yang macam-macam ya. Hal yang terbaik boleh dengan bismillah, itu adalah hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bagaimana kabarmu? Berikutnya masuk kepada isi dari muqaddimah ya. Min a'jabil ujab, termasuk di antara hal yang paling mengherankan, wa akbaril ayat ad-dalla ala qudratil malik al-ghallab, dan di antara tanda terbesar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ya, raja lebih tepatnya
sebagai raja di raja, Al-Ghallab yang maha menguasai segala sesuatu, yang maha mengalahkan segala sesuatu. Sittatu usul bayyanaha Allah Ta'ala, yang dijelaskan Allah 6 perkara itu bayanan wadihan, dengan penjelasan yang gamblang jelas bagi orang awam, lil awam, dan seterusnya. Jadi Syekh di sini melanjutkan dengan menyebutkan fenomena yang terjadi pada masa beliau. Kok aneh ya, kenapa penjelasan di Al-Quran tentang 6 perkara ini, penjelasan di Al-Quran itu mudah, bahkan dengan perumpamaan-perumpamaan mudah dicerna orang awam. Jelasnya itu seperti terangnya matahari di siang bolong seperti ini. Matahari kelihatan sekali ya, termasuk ketika bulan purnama di waktunya itu terlihat, tidak ada awan yang menghalanginya. Bulan ketok bunder ser, jelas seperti itu ya. Tapi kenapa kok banyak orang yang menyelisih? Dan yang mengherankan lagi, yang menyelisih itu bukan orang awam, bukan orang yang jahil, bukan, tapi orang yang memiliki kecerdasan, IQ-nya itu bagus ya, orang yang memiliki kecerdasan intelektual, punya kedudukan ya, bukan orang sembarangan. Kenapa yang sesat kok yang menyelisih justru orang-orang yang seperti itu ya? Dan itu terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Wa akbaril ayat ad-dala ala qudratil malik al-ghallab, dan di antara tanda kekuasaan Allah Sang Maha Penguasa dan lagi Maha mengalahkan segala sesuatu ya. Jadi ini menandakan bahwasanya di antara tanda kebesaran Allah, menunjukkan bahwa semua perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meski tadi kita sudah jelaskan, meskipun orang punya pengetahuan ya, belum tentu dia mendapatkan hidayah ya, belum tentu dia mendapatkan hidayah. Allah ya mentakdirkan banyak orang tidak paham dengan sesuatu yang jelas, padahal secara intelektual sepertinya dia orang yang cerdas. Dan justru betapa banyak Allah memberikan pemahaman kepada orang-orang awam ya, yang tidak terlihat kecerdasan intelektualnya, tetapi justru mereka lah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditegaskan Allah berulang-ulang, bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah, petunjuk hanya di tangan Allah. Siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan petunjuk pasti dapat, yang tidak dikehendaki tidak akan mendapatkannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa firman-Nya, man yahdillah fahuwal muhtad, barang siapa yang Allah kehendaki padanya itu sebuah petunjuk, maka dia pasti akan mendapatkannya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang Allah kehendaki sesat, faulaika humul khasirun, maka mereka pasti menjadi orang yang menyesal, orang yang merugi nanti di hari kiamat. Man yahdillah fahuwal muhtad, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan padanya, falan tajida lahu waliyan mursyida, dia tidak akan mendapatkan sosok pemimpin, sosok seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya ya. Jadi petunjuk ada di tangan Allah secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa apa? Akal tidak bermanfaat kalau dia bersendiri tanpa adanya hidayah. Sekali lagi, jadi ini poinnya di sini. Akal manusia tidak bermanfaat kalau berdiri sendiri dan tidak diiringi dengan hidayah. Jadi harus ada hidayah di situ ya. Oleh karena itulah orang berakal, kalau orang berakal paham tentang ini ya, orang berakal yang paham tentang ini pasti akan selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah berhenti meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita cermati ya, Masya Allah ya, Allah tetapkan kewajiban kepada kita dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dan itu adalah yang namanya perkara yang wajib, itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu? Karena Allah sangat senang dengan sholat 5 waktu itu. Allah senang dengan sholat 5 waktu itu ya. Dan bagaimana Allah mengkondisikan sholat 5 waktu itu? Lihat dalam syariatnya,
Mana ada satu rakaat yang tidak ada kita meminta hidayah kepada Allah. Allah sudah kondisikan itu. Setiap rakaat adakah yang tidak ada bacaan kita satu rakaat pun ada enggak yang terlewat dari permohonan kepada Allah, dari memohon hidayah? Enggak ada. Al-Fatihah sudah ada di dalamnya, ihdinas siratal mustaqim. Memang Allah kondisikan itu, hikmahnya seperti itu. Allah kondisikan orang-orang berakal itu supaya mendapatkan hidayah. Dengan apa? Supaya terus meminta kepada Allah agar diberikan hidayahnya. Karena tadi itu, Allah yang Maha Kuasa, ya. Allah yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah. Secerdas, sepinter-pinternya orang, kalau tidak dapat hidayah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya di dunia ini, ya. Tidak ada manfaatnya. Bahkan di dalam kondisi duduk di antara dua sujud, ya, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini, ya Allah berikan petunjuk kepadaku. Sudah 2 kali minimal kita minta hidayah di dalam setiap rakaat kita, agar kita selalu diarahkan ke jalan yang lurus, ya. Ya, jadi orang berakal, sekali lagi, tidak manfaat akal seseorang kecuali dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam menemukan istilah Al-Malik, ya, tadi bunyinya apa tadi? Yakni ala qudratil malik, ya. Ada istilah Al-Malik, ada istilah Al-Ghallab. Al-Malik dalam bahasa Arab ada Malik, ada Malik. Beda artinya. Malik artinya raja, Malik yang memiliki. Ya, yang memiliki. Ya, Malik itu artinya memiliki, yang maha memiliki. Kalau Malik itu artinya raja. Kalau kerajaannya namanya Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk. Nah, itu, ya. Limanil mulku yaum. Ya, limanil mulku yaum. Lillahil wahidil qahar. Allah berfirman, punya siapa kerajaan pada hari ini, di hari kiamat itu, ya. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengalahkan, ya. Dan kemudian nanti di hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta, tidak berpakaian sedikit pun, yang dibawa cuma amalnya. Mana kesombongan ketika di dunia dulu. Makanya Allah saat itu menyerukan, Anal Malik, saya raja di raja. Ainal mulukul yaum, aina mulukud dunia. Mana dulu yang aku jadi raja di dunia? Diam semuanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Hari kiamat, ya, hari kiamat. Tapi bahasan kita, bagaimana Allah menyebut dirinya Anal Malik, ya, dalam sebuah hadits qudsi, ya. Dalam sebuah hadits qudsi mengatakan di hari kiamat nanti Allah akan mencari, ya, akan menghinakan orang-orang yang sombong dengan kerajaannya ketika di dunia. Ini loh aku, raja sebenarnya, Anal Malik, Ainal mulukul dunia. Mana dulu yang aku raja dunia yang paling berkuasa dulu, yang berbuat kezaliman semuanya di dunia, mana itu? Insyaallah, ya. Tapi bahasan kita bicara tentang Anal Malik, ya, seperti itu. Adapun Malik yang memiliki, ya, Maliki Yaumiddin, maka itu adalah pemilik hari pembalasan. Berbeda kalau dalam qiraah yang lain ketika dibaca Maliki Yaumiddin juga boleh, juga benar, berarti itu raja di hari kiamat, hari pembalasan. Karena ad-din itu artinya pembalasan. Ad-din di artinya agama, ya, statusnya di artinya agama, tapi memang ad-din, konsep agama itu pasti konsep isinya pembalasan. Kau berbuat baik di dunia, kau tanam kebaikan dunia, kau panen itu kebaikan di akhirat, dapat kenikmatan surga. Kita menanam keburukan-keburukan di dunia, panen keburukan dan penderitaan, penyesalan di akhirat, waliyadzubillah. Jadi memang konsep ad-din, agama itu pembalasan. Agama itu pembalasan. Maka Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan itu. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, Allah raja satu-satunya di hari pembalasan nanti. Kemudian kata Al-Ghallab, di situ ada kata Al-Ghallab yang maha mengalahkan. Al-Ghallab ini tidak pernah ada di Asmaul Husna. Bukan berarti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab memberikan nama sendiri untuk Allah Al-Ghallab. Tidak. Beliau sedang menghabarkan Allah itu maha mengalahkan, ya, seperti ada, dan itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ada di dalam potongan Al-Quran menyebutkan wallahu ghalibun ala amrih, yang artinya Allah itu berkuasa terhadap segala urusannya. Tidak ada yang bisa melarangnya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Pasti dia kalau menghendaki, pasti dia akan
mendapatinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bahasan kita di sini al-ghallab itu bukan bentuk memberikan nama ya, bukan penulis kitab ini memberi nama baru untuk Asmaul Husna, bukan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai ghalib. Allah sifatnya Allah, wallahu ghalibun ala amri, ghalib. Tapi kemudian beliau mengkhabarkan Allah itu ya maha mengalahkan dengan istilah ghalab, dengan ismu tafdhil dalam bahasa Arab. Tapi bahasan kita inilah Syekhul Islam menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah penyusun melanjutkan dengan kata sittatu usul. Sittatu usul artinya 6 landasan dasar atau landasan pokok. Usul dari kata asal ya, artinya hal yang paling dasar. Yakni sesuatu yang jadi pijakan hal-hal yang lainnya kepadanya ya. Semua hal kalau nggak ada pijakannya ini, nggak ada pondasinya, semuanya akan runtuh, begitu ya, pondasi ya. Jadi bangunan itu kalau pondasinya tidak kuat maka akan runtuh ya. Desainnya untuk 1 tingkat rumahnya, tapi dibuat 5 ya, jungkel anunya, bangunannya hancur iya, karena pondasinya tidak kuat. Nah, kita bicara tentang pondasi ini. Ada 6 usul ya. 6 usul, dan secara terminologi di sini ya para ulama menjelaskan semua landasan dasar itu harus merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan landasan 6 ini atau 6 landasan ini semuanya menjadi sumber kebahagiaan manusia secara individu, kelompok maupun dalam tataran bernegara. Ya. Jadi ini sumber kebahagiaan. Kalau 6 landasan ini ditaati, diikuti, ya, dijalankan, maka kebahagiaan secara personal, secara individu, secara kelompok, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, di pemukiman, bahkan dalam tataran bernegara semuanya akan aman, damai, stabil keadaan itu ya, stabil ekonomi, stabil keamanannya, stabil kenyamanannya, semuanya akan didapatkan. Dan penyebutan kata angka, hal-hal yang ini sebuah pola numerik ya, sesuatu yang menyebutkan angka, itu adalah diantara tekniknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar, memberikan nasihat supaya mudah dicerna. Dan kita sering mendengarkan nasihat Nabi itu menyebutkan angka-angka. Misalnya ketika manusia itu mati, in qata'a amaluhu, semua amalnya terputus, illa salas, kecuali 3 perkara. Orang itu akan senang mendengarkan itu, akan senang dengan mendengarkan itu dan mudah untuk menghafalkannya serta memahaminya. Illa salas, apa itu? Sedekatun jariyah, ada sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat untuknya, aw waladin salihin yad'u lahu, atau apa? Anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang angka itu. Misalnya apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Lakukan 5 perkara sebelum hilang padamu 5 perkara. Ya. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Ya. Iya, apa namanya? Masa mudamu, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya. Wasihataka qabla maradika, dan sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan seterusnya. Tapi ada 5 perkara di situ ya, ada 5 perkara. Kemudian tentang orang-orang yang berapa golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti ketika matahari dalam kondisi 1 mil, ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sab'atun, 7 golongan, sab'atun, ya, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillah. Allah akan menaungi mereka kepada 7 golongan ini ya di hari di mana tidak ada naungan lagi saat itu. Tapi 3 golongan ini khusus mendapatkan itu. Yang pertama adalah imam al-adil, pemimpin yang jujur, yang adil, ya. Kemudian yang lainnya adalah diantaranya pemuda yang hatinya melekat dengan masjid. 2 orang yang bersaudara kemudian saling mencintai karena Allah, masuk dalam hal ini, masya Allah ya. Ya. Kemudian di antara lainnya adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi senang, sedih, apalagi dalam bersendiri, semakin cintanya kepada Allah dalam zikirnya itu. Zikirnya semakin
banter, semakin mantap ketika dia bersendiri. Tidak ada yang melihatnya, masya Allah. Ya, ini diantara orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Dan tadi itu kita sebutkan pola numerik ini, ya, ini diantara atau pola angka, menyebutkan angka seperti ini adalah salah satu cara pendidikan yang efektif, ya. Cara yang efektif, disebutkan angkanya supaya penasaran dulu. Ada 3, ada 4, ada 5. Mudah dipahami, mudah dihafal, sehingga dia semangat untuk melaksanakannya. Namun tidak ada angka yang disebutkan Nabi lebih dari 10 itu tidak ada. Kenapa? Karena orang ngeluh banyak-banyak. Ada 39 perkara yang ngeluh ditinggal sama yang dengarkan nanti, ya. Iya, subhanallah, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan angka 11 itu. Setahu saya tidak ada. Maksimal itu 10, setahu saya. Maksimal 10. Dan itu cara pendidikan yang bagus, ngajari anak, ngajari siapapun. Ini ada 10 perkara yang harus dihindari, harus yang seperti ini. Ada 4 golongan orang munafik, kalau munculin 4 golongan munafik. Ya, kalau berkata berdusta, kalau diberikan amanah dia khianat, ya, seperti itu. Ada 4 di situ. Tapi tidak pernah ada di atas 10. Ya, dan ini adalah cara yang dilakukan. Sama dengan ini, al-usul as-sittah, 6 landasan pokok. Ya, jadi ada kemiripan dengan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya mudah, ya, kalau dikit-dikit itu, ya. Kalau banyak, 10 itu mentok lah, 10 itu, ya. 10 itu sudah paling banyak. 11 mulai ngeluh, 12 tambah ngeluh, ya. 39 ditinggal, ya. Opo ini gitu nanti, ya. Baik, berikutnya. Bayana Allah Ta'ala bayanan wadihan. Allah sudah menjelaskan perkara 6 ini dengan mudah bagi orang beriman. Bahkan tidak hanya untuk orang yang cerdas, orang yang awam saja itu sudah paham dengan mudah tentang ini. Kemudian teks matan berikutnya, summa ba'da hadza, lalu setelah itu, ghalita fiha katsirun min azkiya'il alam wa uqula ibani adam illa aqallal qalil. Namun banyak orang yang menyelisihi 6 perkara yang jelas dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan yang paling tidak paham justru di sini adalah dari azkiyaul alam, para cendekiawannya, orang-orang yang dianggap memiliki IQ tinggi, itu justru yang gagal dalam memahami sesuatu yang paling mudah. Kan kekhawatirannya itu loh, gimana orang yang pinter kok gagal memahami, lah orang awamnya gimana? Ya kan, seperti itu yang dikhawatirkan. Tapi buat subhanallah, ya, lihat memang realitanya seperti itu. Banyak orang tidak tahu tentang syirik akbar. Syirik akbar tidak paham, ya. Banyak orang tidak paham. Betapa banyak orang kalau kita lihat yang minta-minta pesugihan, yang mengaku Islam, ya, minta-minta keselamatan ke mana-mana itu, ya, ke titik-titik tertentu, ke pantai selatan, ke gunung ini, gunung itu. Orang kaya, orang berpendidikan itu, orang berpendidikan, ya, orang berpendidikan. Bahkan minta pertolongan dukun itu adalah hal yang sangat sering terjadi, bahkan di lingkungan akademik loh, ya. Di perguruan tinggi masih gelar doktor, profesor, ujung-ujungnya ke dukun. Ada yang seperti itu. Apalagi urusan jabatan, mau ini, mau itu, mau ada pemilihan ini, mau pemilihan itu. Sudah mulai ada kebiah uyah di kono, uyah di sini, sudah. Ini wayai, musim-musim panas-panasnya pemilihan ini. Nah itu, jadi ada uyah itu, garam itu di mana-mana. Kiriman ke rumahnya, jedar. Perdukunan. Lah terus untuk apa ini, ya? Kesyirikan, minta pertolongan berdukun. Dan man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, tidak diterima sholatnya. Lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, 40 hari tidak diterima sholatnya. Tapi dia wajib tetap harus menjalankan sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu ngoyoh-ngoyoh 40 hari tidak diterima, ditinggalkan malah kufur. Iya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal ahda bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita orang muslim dengan mereka hanyalah pada titik masalah sholat. Man tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat wajib itu dengan sengaja,
ya, maka dia masuk kategori kufur, keluar dari Islam. Dan orang-orang banyak seperti itu. Bukan hanya orang akademis, pejabat-pejabat banyak. Betapa banyak yang ke Banyuwangi, ya, ke hutan-hutan yang di Banyuwangi sana ya, yang terkenal itu. Banyak itu sana itu, ya. Melakukan kesyirikan besar. Kirim kepala sapi, ya. Kemudian rebutan, subhanallah, orang cerdas rebutan kotorannya sapi. Pernah terjadi ya pada musim tertentu itu ya. Berkah kotorannya sapi, bawa ke rumah. Masya Allah, ya. Subhanallah ya. Banyak orang seperti itu. Logikanya di mana, ya? Terus minta sesuatu kepada sapi, minta sesuatu kepada patung. Banyak penyembah-penyembah patung. Ada orang minta kepada berhala. Iya. Jadi katanya Islam, tetapi juga masih ngasih sesaji kepada berhala-berhala. Jangan pernah ke Nongko Jajar sana. Ya, ada di jembatan sungai. Ada itu tempat sesajenan itu ya. Jadi kalau lewat biasanya orang tin gitu pasti. Iya. Nongko Jajar ujung sana ya. Kemarin saya ngopi di sana. Di depan. Jadi itu lihat kok bisa ya, banyak orang kaum muslimin di sini, masjid sudah banyak tapi masih tin dan itu diberikan pakaian yang bagus sekali itu anunya. Apa semacam artefaknya itu ya. Jadi dikasih dupo ya, dikasih makan sesajen ya. Tempatnya bersih sekali. Yang saya duduki sebenarnya justru kotor, tidak terawat. Justru tempat yang seperti ini jadi tempat yang bersih. Kok bisa meminta sesuatu di situ? Kadang-kadang minta ke patung loh, dia yang bikin sendiri, diajak ngomong yang tidak bisa paham, diketok kepalanya pecah, ya. Kok dia minta kepada patung? Masuk akal nggak itu? Orang cerdas banyak yang melakukan ini, banyak yang melakukan waliyadzubillah, nyembah sapi. Tidak bisa sapi juga diajak bicara, ya. Tidak pernah ada bahasa sapi. Sampai di kalangan akademis ya, di ilmu bahasa itu ada pembahasan Pak ya, masalah ilmu bahasa. Yang memiliki bahasa itu cuma manusia, karena bahasa manusia itu bisa berkembang, bisa dipelajari. Yang selain manusia tidak disebut dengan bahasa, karena tidak ada perkembangan dan itu saja tidak bisa pelajari. Coba, pernah tidak ada kambing ngomongnya meong? Tidak akan pernah ada. Selamanya dari awal diciptakannya kambing sampai hari kiamat nanti ngomongnya mbek. Tidak ada yang merubah fonemnya jadi umbu gitu, tidak ada ya. Tidak bisa dipelajari dan tidak bisa mengalami perkembangan, makanya tidak disebut bahasa. Makanya binatang tidak punya bahasa, kok dimintai? Ada orang meminta kepada binatang, itu ada Pak? Iya ada. Ya, sampai binatang kebo dikasih nama kiai. Waliyadzubillah. Kiai suatu nama yang terhormat ya, untuk mengagungkan kemuliaan seseorang ya, keilmuannya, tetapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Inilah ya yang terjadi. Jadi banyak orang itu dari orang-orang yang mengatakan dirinya, mengaku dirinya cerdas secara intelektual, tetapi justru melakukan hal-hal yang di luar nalar, tidak masuk akal. Sama dengan orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa, nabi manusia. Sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah tiupkan ruh dengan mengirim Jibril ya, untuk meniupkan ruh kepada di perutnya Maryam. Jadi awalnya tidak ada Nabi Isa itu ya. Nabi Isa awalnya tidak ada, kemudian terlahir. Dan setiap terlahir itu pasti ada kematian ya. Setiap yang lahir pasti ada kematian pada masanya. Tapi bahasan kita ya, kenapa kok mereka meminta kepada Nabi Isa? Padahalnya sebelumnya Nabi Isa itu belum pernah ada sebelumnya, dan pernah ada di perutnya Maryam. Kenapa yang tidak disembah kok tidak Maryamnya ya? Seperti itu ya. Tapi intinya banyak orang itu yang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian juga fitnah yang lainnya ya, fitnah yang lainnya. Tapi bahasan kita tadi masalah kecerdasan itu belum tentu bisa menyelamatkan seseorang. Intinya itu ya, kecerdasan intelektual tidak menjamin seseorang itu bisa selamat dunia akhiratnya, belum tentu. Saat ini banyak ya yang kita tadi sebutkan, bahwa banyak orang terlihat seperti ulama ya, tetapi tidak bisa dijadikan panutan.
mengucapkan fatwa-fatwa yang tidak benar ya. Tidak wajib hukumnya memakai jilbab bagi wanita. Lu ketemunya di mana? Ya, itu jilbab itu cuma tradisi orang Arab saja. Lu kok gimana? Orang Ahlul Kitab saja semuanya berjilbab, ya, berkerudung. Orang Yahudi yang taat pasti berkerudung. Orang Nasrani yang taat pasti berkerudung. Kok mengatakan itu adalah warisan budaya Arab? Lah Bani Israel itu apa orang Arab? Bukan, ya. Jadi kemudian orang-orang sekarang mengatakan itu sebagai tradisi katanya. Ya, banyak orang yang merasa sudah dianggap seorang alim, seorang kiai, tapi memberikan fatwa-fatwa yang tidak benar. Namun banyak sekali pengikutnya, ya, banyak sekali pengikutnya. Dan bahkan kalau kita cermati kisah-kisah di zaman Nabi terdahulu, dari orang-orang yang pembesar kaum, ya, pasti mereka dari golongan cerdas, tapi mereka yang paling pertama menolak ajarannya Rasulnya Nabi Nuh, ya. Itu yang menolak siapa yang paling pertama? Al-Mala, yakni para pembesar-pembesarnya, orang yang dianggap memiliki kecerdasan, memiliki kehormatan, kemuliaan, kedudukan, jabatan di kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safaha. Dia telah apa kata pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar dari golongan kafir berkata, ya, sesungguhnya kami benar-benar menganggap inna lanaraka fi safaha, kamu itu wahai Rasul ada termasuk orang-orang yang bodoh. Yang berani mengucapkan kebodohan kepada Rasulullah, apakah itu Nabi Nuh, apa itu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu cuma orang-orang kafir yang merasa dirinya cerdas, ya. Jadi orang cerdas banyak yang tidak selamat ternyata, ya. Jadi kita bedakan juga antara banyak dan kebanyakan, ya. Banyak jumlah dan yang melakukan itu banyak, tapi bukan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu mayoritas, ya. Mayoritas berarti paling banyak yang sesat itu adalah orang cerdas. Wah, jadi masalah nanti, ya. Kita di sini cukup banyak, tidak membanding bisa banyak orang cerdas yang tersesat, banyak juga orang yang lurus, ya, seperti itu, yang cerdas, ya. Kemudian kepada Nabi Saleh juga diucapkan seperti itu. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursal min rabbih qalu inna bima ursila min bihi mu'minun. Justru orang-orang awam saat itu ketika diucapkan oleh orang-orang pembesarnya kaum di zamannya Saleh, Nabi Saleh saat itu mereka mengatakan, wahai kaumku, ya, tidakkah kamu tahu bahwa Saleh itu di atas menjadi rasul oleh Tuhannya, dan ini dengan nada-nada menghina. Kemudian justru orang-orang awam di antara kaumnya, bukan orang-orang yang cerdas, tapi orang-orang yang awam mengatakan, kami beriman kepada wahyu yang Saleh di atas, yang Saleh itu diutus untuk menyampaikannya. Jadi orang-orang awam itu banyak yang lebih mempercayai iman dan beriman lebih dahulu daripada orang-orang yang memiliki kecerdasan. Dan kita tahu siapa orang musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, ya, dari bangsa Quraisy, orang yang memiliki kedudukan. Abu Jahal, orang berkedudukan itu, ya, bahkan turun temurun kekayaannya itu kaya sekali. Abu Jahal itu kekayaannya turun temurun dan dihormati secara turun temurun. Kemudian Walid Ibnul Mughirah juga demikian. Bukan orang bodoh itu, orang cerdas semuanya, orang yang betul-betul dimuliakan di kaumnya. Bahkan mereka masuk di divisi jajaran pemerintahan. Kalau bahasa kita sekarang itu ada di parlemennya lah, ya. Kalau dalam Dewan Perwakilan itu, ya, dia masuk parlemennya lah, termasuk golongan orang-orang pintar. Tetapi apa yang nyatanya, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Tapi setelah kau menyeru mereka untuk masuk Islam, wahai Muhammad, ternyata justru kebanyakan dari mereka itu tidak mau beriman, ya, banyak yang tidak beriman. Bayangkan 13 tahun di kota Mekah, banyak yang belum masuk Islam itu banyak di situ. Yang masuk Islam kan cuma sedikit, sehingga mereka pun tidak bisa. Makanya di antara hikmah itu tidak pernah ada namanya peperangan di fase Mekah, itu tidak ada. Kenapa? Karena jumlah kaum muslim itu lebih sedikit daripada orang kafir. Tidak boleh menyerang mereka, tidak boleh. Karena itu pasti akan membinasakan orang muslim sendiri. Ya, di perang pertama kali dalam agama Islam di mana? Di Mekah atau ketika Nabi di Madinah? Ketika di Madinah.
karena kekuatan sudah besar. Ya, sedangkan di Mekah tidak ada. Bahkan kaum muslimin saat itu berhijrah ketika 13 tahun itu tidak menghasilkan buah yang yang terlihat, ya, kecuali sedikit yang masuk Islam, maka akhirnya diperintah oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, tapi inilah kita bicara tentang banyak orang-orang yang cerdas tetapi itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, justru menyelisihi 6 landasan dasar itu, ya. Tidak ikhlas, ya. Tidak ikhlas berarti melakukan kesyirikan, ya. Betapa banyak orang syirik di muka bumi ini, lebih banyak yang mana orang syirik dengan orang muslim? Di sensus saja, lihat di sensus penduduk bumi ini, antara orang muslim dan non muslim lebih banyak orang non muslim. Orang muslim kalau ditotal mungkin hanya 30%, ya. Mana 70% lebih lainnya itu? Ada penyembah sapi, penyembah Isa, ya, penyembah selain Allah semuanya. Menunjukkan begitu banyak orang yang cerdas-cerdas itu juga menyimpang, ya. Illa aqallal qalil, kecuali yang sedikit yang tegak di atas 6 hal itu. Makanya ini pesan di sini, ya, sebagai penutup pembahasan kita. Ini pesan yang tersirat tentunya. Ya, kalau kita mendengar tadi penjelasan bahwa kecerdasan itu tidak bermanfaat kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita tidak henti-henti untuk meminta petunjuk kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Itu betul-betul diucapkan dengan jujur. Ya Allah, Engkau satu-satunya yang membolak-balikkan hati, ya. Maka tegakkanlah hati kami ini, ya, luruskanlah hati kami ini supaya berada di atas keistiqomahan, ya. Selalu minta itu, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ya Allah, gerakkan hati kami ini untuk selalu mengarah kepada ketaatan, ya. Bahkan munculkan cinta kepada diri kami kepadamu, ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikan pada hati kami rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan munculkan pada hati kami cinta sebagaimana cintanya orang-orang yang mencintaimu, ya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan berikanlah rizki kepada kami berupa rasa cinta kepada amal-amal saleh yang itu bisa mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Seperti itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami rizki untuk bisa senantiasa melakukan amal-amal saleh. Dan itu selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini, ya, disebut hati muqallab, selalu bolak-balik, ya, goyang terus hati ini. Kadang naik, kadang turun. Naiknya sebulan, setahun, turunnya 2 tahun, gitu. Masya Allah, ya. Pernah kita mengalami itu, ya. Semangat sholat tahajud, qiyamul lail 2 tahun pertama, 4 tahun setelahnya down, iya. Subhanallah, ya. Kita sangat menggantungkan, sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupakan di sini ada perkara yang besar yang harus diinikan di dalam poin ke-6 nanti, itu masalah syubhat, ya. Syubhat itu kalau sudah masuk, ya, orang sudah terkena syubhat, keluarnya itu sulit. Lebih sulit. Makanya kita harus waspada dengan syubhat-syubhat ini semuanya. Nanti kita akan bahas pada waktunya. Jadi insyaallah ini cukup untuk muqaddimah. Ini tadi kita sudah sebutkan, ya, skenario pembelajaran kita. Kita ada 7 pertemuan. Ini 6 usul, 6 landasan pokok. Tapi karena ada muqaddimahnya, kita juga membahas muqaddimahnya. Karena muqaddimah masuk dalam risalah itu, maka kita bahas muqaddimahnya. Hari ini sudah selesai, alhamdulillah, dengan izin Allah. Dan kita bisa mengambil beberapa pelajaran di dalamnya. Paling tidak kita mengenal gambaran buku yang kita akan bahas ini, ya. Dan insyaallah prinsip-prinsip yang 6 itu kita bahas secara tersendiri, satu prinsip, satu pertemuan, insyaallah ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, ya. Insyaallah tidak ada pertanyaan, ya. Ini kan masih muqaddimah, mana ada pertanyaan? belum masuk inti kita. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau mau tanya sambil minum